Saudara-saudara terkasih, dalam hidup kita, dalam konteks hidup sosial, kalau ada orang dipanggil untuk menjadi saksi, itu maksudnya dia harus memberikan keterangan, bercerita tentang apa yang dilihat, apa yang dia tahu. Itu saksi. Jadi, untuk memberikan kebenaran bagi satu pihak yang membutuhkan keterangannya untuk membenarkan apa yang telah dia lakukan misalnya. Atau yang diyakini oleh pihak itu yang meminta dia untuk bersaksi. Tetapi dalam rangka kehidupan kita sebagai orang beriman, dan kalau orang berkata tentang kesaksian, itu selalu menunjuk kepada kegiatan atau perbuatan yang kemudian menunjukkan tentang kebenaran sabda atau kebenaran karya Allah. Itulah saksi. Kalau Bapak Ibu membaca di Injil Lukas pasal 24, kisah-kisah tentang kebangkitan Yesus, salah satunya itu Yesus mengatakan, setelah menjelaskan semuanya, Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Artinya Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberitahu orang, bercerita tentang semua yang kamu tahu tentang anak Allah, tentang Mesias yang sudah bangkit, yang ada di hadapan kalian. Jadi itu konteks dari kalau disebut sebagai saksi atau kesaksian dalam rangka hidup beriman kita. Dan itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Ada orang bersaksi dengan bercerita tentang hal yang dia tahu atau yang diimani tentang Tuhan. Jadi mungkin dia punya pengalaman ketika dia berdoa dan kemudian dia dalam kesusahan yang besar, tapi kemudian dia mendapatkan bantuan yang besar dari orang yang tidak dikenal setelah dia berdoa mohon kepada Tuhan. Lalu dia bercerita dari pengalamannya itu, dan dia yakin bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu kesaksiannya. Dia dengan cara menceritakan pengalamannya. Atau ada orang juga bersaksi setelah mendapatkan berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Dia bersaksi, dia tidak memberitahu apa-apa, tapi dia pergi membantu orang-orang misalnya di panti asuhan, di rumah jompo, dan seterusnya. Itu juga kesaksian. Walaupun tidak pernah mengumumkan bahwa hal ini untuk kesaksian saya, tetapi dengan perbuatan baiknya itulah saksi, kesaksian hidup. Oleh karena itu di hampir 20 tahun terakhir gereja kita, gereja Katolik itu mendengungkan dan kemudian mendorong orang untuk memberikan kesaksian. Bukan pertama-tama soal bagaimana berbicara di depan orang tentang apa-apa, tentang kebaikan Tuhan, tetapi terlebih-lebih dengan perbuatan baik, perbuatan cinta kasih. Itu yang harus terjadi. Yang tahun-tahun 20-an tahun terakhir itu di Amerika Latin terkenal dengan teologi pembebasan. Itu maksudnya itu, bahwa kita tidak usah boleh berkhotbah kiri kanan, tetapi yang paling penting itu adalah mari kita bantu orang miskin di sana yang menderita, orang yang ditindas, orang yang diperlakukan tidak adil. Itu perjuangan teologi pembebasan di Amerika Latin ketika itu dan menyebar sampai seluruh dunia. Dan itu kesaksian. Nah, pada hari ketiga ini tema yang kita pada hari ketiga novena kita, tema yang kita renungkan adalah Yosef, Bapa yang bersaksi. 2 hari lalu waktu saya misa untuk hari pertama saya sudah jelaskan bahwa kitab suci tidak pernah mengatakan, tidak pernah menunjukkan satu kata pun yang diucapkan oleh Yosef. Disebutkan di beberapa perikop, tidak banyak. Dia hanya disebut namanya, dia hanya diceritakan apa yang dilakukan setelah mendengarkan sabda Tuhan dan lewat mimpinya dan seterusnya. Sebagai orang Yahudi bagaimana dia harus membawa Yesus pergi ke bait Allah.
untuk disunat dan seterusnya. Sebagai orang Yahudi, bagaimana dia mengantar Yesus dan Bunda Maria pergi ke bait Allah pada Yesus pada umur 12 tahun sesuai dengan adat dan istiadat orang Yahudi. Dia melakukannya semua, tetapi tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulutnya yang ditulis kitab suci. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam kitab suci tentang mimpinya sehingga dia harus menerima Maria menjadi istrinya. Dalam mimpinya dia disuruh untuk bawa anak-anak Yesus dari Bethlehem pindah ke Mesir. Lalu dari Mesir pulang ke Nazaret. Dan seterusnya, segala mimpi, beberapa kali mimpi, 4 kali mimpi yang dikisahkan dalam kitab suci. Semuanya itu memberitahu kepada kita bahwa Yosef telah melakukan segala sesuatu yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah dari Mesias, sebagai pendamping dari Santa Perawan Maria. Dia telah melakukannya secara sempurna. Dan kita mengartikan, memakna itu sebagai kesaksian dari Yosef. Maka dengan itu kita juga harus belajar dari kesaksian Yosef itu, dari bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya yang seringkali rumit dan membahayakan jiwanya, tetapi dia melakukannya dengan baik. Kita belajar untuk setia dan taat dari kesaksian Yosef tentang bagaimana dia setia mendampingi Bunda Maria dan anak Yesus. Bagaimana dia setia dan tulus dalam menjalani tugas-tugasnya. Bagaimana ketaatan yang luar biasa kepada kehendak Allah. Kita belajar untuk bagaimana hidup dengan berbagai macam persoalan hidup. Dengan dosa dan tobat, bangun kembali, dengan dosa lagi dan tobat lagi. Bagaimana kita berusaha untuk setia dan taat kepada Allah. Seperti yang Yosef jalani. Untuk itu ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai umat yang berlindung di bawah naungan Santo Yosef, kita seharusnya juga sesungguhnya tiap hari harus berdoa kepada Tuhan dengan pengantaran Santo Yosef, supaya kita sungguh-sungguh oleh kemurahan dan belas kasih Allah melalui doa Santo Yosef kita diberkati secara berlimpah. Kita menjadi anggota umat Allah di paroki ini dengan ketaatan yang boleh teruji di hadapan Allah tentang iman kita. Kita boleh dengan ikhlas dan ketulusan yang murni menjalani tugas dan tanggung jawab kita di keluarga, dalam usaha dan bekerja, dalam menjalin persahabatan dengan semua orang, dan dengan demikian juga kita memberikan kesaksian tentang bagaimana Allah telah mendampingi kita, Allah telah membantu kita dalam kehidupan ini untuk bisa menjadi alat di tangannya untuk meyakinkan banyak orang tentang kebaikan dan kasih Allah. Untuk itu marilah kita berdoa, kita persembahkan semuanya itu, kita satukan dengan persembahan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus ini. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita baharui iman dan kepercayaan kita. Aku